kalau Allah menakdirkan ana gak keterima di Madinah, ana pengen ke Turki. Turki. Iya. Oh, ikutin abang Iya, ikutin abang. Menghafal 30 juz tuh rasanya seneng banget, bisa ngebanggakan orang tua. Iya. Tapi ya itu. Daon nih. Daon belum nih moderator? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong moderator. Halo teman-teman, kembali bersama saya host terganteng dan tercinta pastinya kalian ya. Masih kangenin kan sama saya? Moderator jadi kayak gitu loh. Oke, siapa lagi bukan host tercinta kalian? Arya Dia Jati, yang paling ganteng dong pastinya. Oke. Selamat datang di podcast Suara Muda. Tempatnya kalian dengerin cerita seru, inspiratif, dan cerita absurd tentang santri zaman now sekarang emang ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu ini tuh, dia tuh sering banget juara kelas. Posisinya tuh gak ada bisa ngalahin. Kayaknya otak itu ada aliran sama Albert Einstein kayaknya nih. Gak pernah ada orang yang ngalahin deh. Ya moderator ya. Terus juga tamu kita ini habis 30 juz. Masya Allah. Aneh nih jadi host kayaknya. Walaupun aneh host tercinta sama terganteng kalian nih, aneh juga iri guys. Sebenarnya teman-teman mau 30 juz tapi niatnya ini kurang gitu ya. Terus juga tamu kita ini selain juara kelas mulu terus 30 juz, dia ini pecinta sepak bola sama futsal. Wah, kurang keren apa lagi, udah paket lengkap pokoknya nih tamu kita ini. Oke, tanpa berbanyak kata, mari kita sapa. Ini dia Akbar Syodal Mahmud. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih datang di podcast Suara Muda? Perasaannya gimana nih bang? Rasanya senang. Alhamdulillah. Rasanya senang. Tamu kita untung aja terhibur ya dengan podcast sama host terganteng juga. Oke bang, di sini aneh pengen nanya sedikit deh bang tentang ya gimana caranya abang itu bisa 30 juz sementara abang nih masih dibilang usia cukup muda kelas 11. Ya itu gimana ceritanya bang? Ya alhamdulillah saya itu anak ya dilahirkan di keluarga yang emang ayah ngafal Quran, ibu juga ngafal Masya Quran. Allah. Anak ngafal Quran dari SD kayaknya. Dari SD? Iya dari SD. Nah itu SD tuh udah berapa juz tuh kira-kira? SD lulus SD nih Iya. kelas 6 lulus tuh 2 juz. Masih Masya 2 juz. Allah 2 juz. Terus naik SMP. SMP tuh apa? Sekolah biasa apa pondok juga? Mondok juga Oh mondok. Kira-kira mondok itu di mana itu? di Garut. Nama sekolahnya Darul Abror. Oh Darul Abrol. Terus di Darul Abrol itu abang udah berapa juz itu kira-kira? Alhamdulillah selesai setengah Quran. Masya Allah guys. Teman-teman takbir dulu moderator. Takbir. Gimana ya? Aneh nih kayaknya gak ada gitu sampai setengah juz gitu ya. Teman-teman moderator nih kayaknya juga gak. Maaf moderator ya. Lanjut. Terus kan di Darul Abror kan dari SD nih 2 juz sampai ke setengah juz Al-Quran tuh mungkin 15 juz. Ya. Nah itu berapa lama itu di Darul Abror ngapain kira-kira? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun ngafal. 3 tahun. Ngulang lagi sih dari waktu SD kan 2 juz nih ngafal. Waktu SMP ngulang lagi dari awal. Jadi total ada ya 15 juz di SMP. Oh, kalau teknik cara ngapal itu gimana bang?
bisa sampai kelas 11 SMA itu udah 30 juz? Kalau ana ngafal ya, pertama tuh dibaca dulu semua, satu halaman nih. Satu halaman nih ana baca dulu semuanya dengan tartil. Udah gitu ana juga baca artinya supaya dimaknain. ya supaya tahu kita yang kita baca tuh apa sih gitu. Nah, habis itu baru kita baca terus berulang kali sampai ntar juga masuk ke otak. Oh, kalau metode di Darul Abrol itu sama nggak sama di Pondok Aklis ini? Metode cara ziyadah sama murjaahnya? Halakoh Anak pribadi atau pribadi pribadi anak pribadi. Beda. beda. Kalau di Darul Abror tuh kita udah ziyadah nih udah pasti tuh pagi-pagi. Nggak ada ziyadah malam, nggak ada ziyadah sore, malam Nggak bisa selain ngutang waktu ya, pagi. nggak bisa ngutang. Iya. Lanjut terus. Kalau di sana tuh target SMP tuh 6 juz. Masya Allah, 6 juz guys. Astagfirullah. Jadi 1 tahun tuh 2 juz. Oh, 1 tahun 2 juz. 1 tahun 2 juz. Itu caranya tuh gimana Bang? Sama juga gitu murjaah? Dibaca dulu baru di. Iya, semuanya begitu. Kalau anak ngafal begitu. Oh, jadi setiap menghafal sampai 15 juz tuh tekniknya masih sama. Masih sama. Itu tekniknya emang pribadi dari sendiri apa lihat dari tutor-tutor TikTok apa YouTube? Anak pribadi tekniknya sendiri sih. Ya, anak ngafal Quran itu sendiri. Teknik sendiri. Iya. Terus kalau di Darul Abrol ada ini nggak kayak ya pasti ada godaan lah kalau menghafal Quran. Jadi di Darul Abrol itu ada santriwatinya? Ada. Oke. Dah cukup. Dari santriwati saya sudah memahami banyak sekali godaan ya memang. Iya. Teman-teman moderator ini subhanallah banget, masya Allah sudah bertekad untuk tidak bermacam-macam dengan santriwati ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Tentang akademik nih, banyak yang heran nih Bang. Ente nih cara ngapal ini sama nggak sama ente cara ngapal Al-Quran? Apa ente pas belajar itu sambil kayang apa loncat-loncat? Itu gimana itu Bang caranya biar jadi juara 1 mulu tuh di kelas? Kalau anak pribadi ya, kalau lagi belajar tuh ya belajar biasa gitu, sama kayak teman-teman belajar. Waktu mau ujian, jadi sebelum ujian tuh anak udah belajar duluan. Belajar paling baca-baca. Jadi ntar pas ujian tuh kita gak ke bawah-bawah gak keseret-seret waktu gitu. Oh, tuh sama juga tuh di Darul Abrol kayak gitu juga pas ujian. Kalau di Darul Abrol tuh kita udah ada aktivitas belajar malam setiap habis Isya sampai jam 9:30 sampai jam 10-an lah kira-kira. Oh iya. Oh ya lupa ya teman-teman, saya aneh lupa ngasih tahu. Kalau Bang Akhtar ini dia tuh ketua divisi ibadah osak ya. Jadi sebenarnya ini bercanda dong ngomong bahasa Indonesia, asli mah orang Arab gitu. Terus ngomong-ngomong tentang osak bahasa gitu. Kenapa Abang memilih osak bahasa gitu? Kenapa memilih osak bahasa? Iya. Pertama, tujuan ana tuh pengen sekolah ke Madinah. Masya Allah. Ya. Terus jadi untuk memperlancar, untuk membawa bekal juga buat ke Madinah nih, ana harus bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris. Masya Allah. Terus Abang ini berapa bersaudara kalau boleh tahu? Ana 3 bersaudara. Terus Abang itu kuliah di mana itu? Ya, sekarang kuliah di Turki. Terus kenapa ente lebih memilih kuliah di Madinah dibanding Turki? Ya, sesuai dengan hadis Nabi juga bahwa kalau kita sholat di Masjidil Haram nih, yang pertama di Mekah dulu nih, di Masjidil Haram nih, 1 kali sholat di sana kita dapat
100.000 pahala, 100.000 sholat di tempat lain. Terus yang kedua di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu 1 kali sholatnya sama seperti 1.000 kali sholat di tempat lain. Masya Allah. Oke, Ane udah punya gambar guys. Pokoknya Ane bakal kuliah di Madinah biar sholatnya tuh terhitung 1.000 kali, 100 kali, 1.000 kali. Amin ya Allah. Terus juga ngomong-ngomong, katanya nih ente nih pecinta sepak bola sama futsal ya? Iya benar. Terus asal mula gitu, ente kenapa bisa suka sama sepak bola futsal tuh gimana ceritanya? Kalau dari kecil ya, dari TK udah suka main bola. Emang kakek anak tuh dia pemain sepak bola. Masya Dulu Allah. waktu mungkin tahun 1990-an pernah ditawarin main di Persib. Pernah Persib. ditawarin tuh kakek ditawarin main di Persib tapi ditolak Itu kenapa ditolak? Itu kan ya lumayan Persib. karena dulu tuh gajinya terhitung kecil. Oh iya, iya. Belum masa jaya-jayanya ya, sekarang udah Masya Allah aja 4 bintang ya. 4 bintang ya? Kurang tahu sekarang. Kurang tahu. Oh memang kalau santri kurang update, yang penting hafalannya terus update ya. Terus pas lagi main sepak bola futsal, ada nggak momen-momen gimana abang salto atau abang lucu-lucu gitu pas lagi main, ada nggak? Kalau lagi main biasa nih kadang suka lupa ya. Kalau lagi turnamen pasti ingat. Turnamen lagi ingat. Paling ingat tuh lagi turnamen. Ya, terus gimana itu momen-momennya itu gimana? Ya itu momen antara jasadiah dan rohani kayaknya ya. Jadi fisik harus kuat, rohani juga harus kuat. Jadi waktu itu kita lomba waktu anak kelas 10. Kita lomba ke Bogor di Allah. nama tempatnya tuh apa ya? Pokoknya di Bogor lah. Nama sekolahnya tuh Al Wafa. Al-Wafa. Iya, di Al Wafa. Nah, kita ke sana tuh 12 orang sama satu pendamping ustadz. Itu pemainnya ada alumni ya? Ada. Ya, pemainnya tuh ada 12 orang. 5 orang dari kelas 10, 1 orang dari kelas 11 sama 6 orang lagi dari kelas 12. Itu gimana itu? Menang kalah? Alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Emang takbir dong moderator. Allah Akbar. Ini enggak cuman hafiz Quran, ternyata skill futsal Masya Allah tabarakallah ya. Terus kalau lagi main nih biasanya ente tuh posisinya apa? Back atau kalau sepak bola nih? Kan beda sama futsal nih. Iya, beda. Kalau sepak bola tuh jadi back, striker atau sayap kanan kiri? Kalau di sepak bola ana biasa di posisi gelandang. Oh, gelandang Iya. tuh yang mana tuh? Di tengah, Oh, tengah ya. penyalur bola. Maklum ya, teman-teman. Penyalur bola. Terus kalau futsal? Kalau futsal ana kadang di flank, kadang juga di angkor gitu. Angkor. Oh, angkor tuh yang tengah belakang kan ya? Iya, yang di belakang. Iya. Terus abang kan ente kan nih udah kelas 11 ya. Iya. Terus ente sebentar lagi nih bakal lulus. Kalau selain dari ente bercita-cita kuliah di Madinah, kalau misalkan nih qadarullah ya, ente nggak dapet dari Madinah, semoga aja dapat ya, amin, ya Allah. Amin ya Allah. Terus kalau ente nggak dapet, opsi keduanya tuh ente mau kemana? Apa mau jadi pemain sepak bola internasional atau gimana? Kalau Allah menakdirkan ana gak keterima di Madinah, ana pengen ke Turki. Iya. Oh ikutin abang. Iya, ikutin abang. Terus kenapa memilih Turki salah satu opsinya? Kan karena ana juga pengen jadi arsitektur ya, pengen jadi arsitek. Oh, Jadi salah satu negara yang paling bagus arsitekturnya tuh di Turki. Turki. Iya. Oh berarti ente nih inilah berusaha untuk mencocokkan apa namanya tuh kalau
mahasiswa tuh apa moderator? Jurusan ya. Iya, jadi ente tuh udah mulai belajar buat jadi belajar arsitek itu ya. Iya. Berarti itu arsitek itu biasanya pelajaran tuh apa tuh arsitek? Kalau Kira-kira. pelajaran yang bisa nembus arsitek tuh paling matematika, fisika, Oh iya. komputer juga bisa. Fisika itu berarti keseimbangan berarti ya. Iya, bisa. Terus ada pertanyaan nggak nih dari moderator? Apa komen-komenan dari teman-teman kita? Ada nggak? Ada nggak nih moderator? Sebenarnya sih masih banyak, tapi kan kasihan ada teman-teman kita yang ingin bertanya. Ada nggak moderator? Tentang apa gitu? Apa tuh? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat kacau. Gila. Gimana caranya berbahasa Arab yang lancar dan mudah gitu? Tipsnya itu gimana tuh? Kalau anak sendiri ya belajar bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, mau itu kita salah atau enggak kita praktekan. Ya. Lama-lama juga ntar kalau kita salah dikoreksi sama ustadznya, gitu. Yang penting tuh kita praktek aja. Oh, berarti tuh ente tuh pas di Darul Abro tuh emang bahasanya tuh emang udah ketat banget ya? Iya, ketat banget. Kira-kira ngomongin tentang pesantren nih. Kira-kira perbedaan dari Darul Abrol ke Aklis tuh apa? Kayak vibes-nya tuh apa? Kalau vibes di Darul Abror ya, kalau dalam segi bahasa, di sana tuh kita tidak ada tempat kecuali ada bahasa Arab di situ, begitu. Oh, jadi di mana-mana pokoknya bahasa Arab gitu pokoknya. Iya. Nah, kalau misalkan ketahuan itu gimana? Kalau waktu anak kelas 7 ya, waktu kelas 7 tuh kelas 7 paling ketat. Kelas 7 paling ketat soalnya kita kan anak baru ya. Nah, kelas 7 tuh paling ketat. Kalau kita ngelanggar bahasa misalkan kan di sana di Darul Abror tuh kan di Garut ya. Garut tuh kan masuknya Jawa Barat. Orang-orang Sunda. Iya. Nah, di pesantren Darul Abror tuh nggak boleh tuh pakai bahasa Sunda. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Meski itu kata mah ataupun teh itu nggak boleh disebutin. Oh, jadi emang benar-benar harus berbahasa Arab gitu ya? Iya. Tapi sebelum bahasa Arab kita harus mensterilkan dulu bahasa kita jadi bahasa Indonesia. Oh, kalau hukumannya tuh kan maksudnya ini tuh anak baru gitu. Hukumannya tuh setara nggak sama anak-anak yang udah lama di Darul Abror? Beda. Oh, beda. Kalau anak baru tuh lebih keras hukumannya dibanding hukuman kelas 8 dan kelas 9. Oh. Oke. Aduh, ente nih kan maksudnya berarti pondok tuh kan berarti udah 3 tahun di SMP. Ya. Terus udah ngejalanin hampir 1 tahun lah, sebentar lagi udah kelas 12 kan ya 2 di tahun. Aklis. 2 tahun berarti udah Yeah. berarti udah 5 tahun. Terus kasih pesan-pesan dong ke teman-teman kita. Rasanya pondok itu gimana? Terus rasanya senangnya 30 juz, senangnya jadi juara kelas, terus senangnya bisa berbahasa asing tuh gimana? Coba kasih ke teman-teman kita yang lagi nonton. Ya, jadi semua yang anak dapatin itu balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasanya dapat menghafal 30 juz tuh rasanya seneng banget, bisa ngebanggakan orang tua. Tapi ya itu beban kita. Iya. Tapi kita tidak boleh menjadikan 30 juz itu sebagai beban, tapi menjadi pekerjaan seumur hidup, murajaah. Masya Allah.
Ini ya memang kalau sudah 30 juz tuh bukan berarti tandanya kita sudah kelar gitu ya. Iya. Menjalankan tugas-tugas untuk menghafal Al-Quran. Bisa jadi kita udah 30 juz terus hilang gak di murjadain kan ya. Iya. Bisa jadi. Terus juga kasih ini apa namanya tips-tips betah di pondok gitu kan. Ente maksudnya udah 5 tahun ya, maksudnya lebih lama lah daripada Ane. Iya. Tips-tipsnya itu gimana? Coba kasih ke teman-teman kita yang masih ragu untuk memilih pondok gitu. Kasih teman-teman kita. Tips agar betah di pondok tuh sebenarnya tidak ada. Karena di pondok tuh siapa juga yang betah di pondok. Tetapi alasan untuk kita mondok tuh pertama untuk mencari ilmu yang dapat membanggakan orang tua, apalagi orang tua yang masih lengkap gitu. Iya, iya. Ayah ibu masih ada. Masya Gitu. Allah. Jadi gitu ya teman-teman. Kalian tuh pokoknya gak usah takut-takut lagi lah mondok. Mondok tuh ibarat kalian sekolah tapi nginep ya. Iya. Jadi gitu aja. Masya Allah banget, makasih banget Bang tentang ini kisah-kisah, cerita-cerita inspiratifnya tentang pondok-pondok ya. Makasih banget udah temenin Ane di podcast Suara Muda ini ya, Ya, Bang sama-sama. Akhtar. Oke, buat kalian mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus juga jangan lupa follow semua platform sosial media kita ya. Terus jangan lupa pantengin terus Suara Muda ya bersama saya, host terganteng dan tercinta kalian yang bikin ngengerin seperti bukan Arya Jadi. Saya host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.